Halo anak-anakku kelas 2 yang hebat. Ketemu lagi dengan Ibu Endang Setiawati. Kali ini Ibu akan membawakan dongeng yang berjudul Sang Kancil dan Cicak Bandung. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, di sebuah sungai kecil, Kancil dan sekawanan semut sedang bermain bersama. Kancil melompat kegirangan ke sana kemari, sementara para semut bercanda tawa. Sesekali mereka bernyanyi bersama. Beberapa semut sedang berenang dengan naik daun. Lalu mereka melihat ada pohon apel yang telah berbuah. Apel-apelnya tampak sudah masak dan lezat. Mereka pun memanggil sang kancil. Cil, ada pohon apel yang sudah berbuah. Cepat kamu petik, kami ingin menyantapnya. Maka dengan gesit, sang kancil melompat dan menyundul apel-apel itu hingga berjatuhan. Para semut berbondong-bondong memunguti apel yang berjatuhan dan mengumpulkannya ke tepian. Saat sudah terkumpul banyak, mereka bersama-sama membawanya ke tempat yang nyaman untuk beristirahat. Mereka lalu berteduh di bawah sebuah pohon yang lebat. Dengan sangat lahap mereka menyantap apel. Sudah lama aku tidak makan apel yang masih segar. Rasanya sungguh nikmat. Benar kan, Cil? Iya, sangat nikmat. Aku sangat menyukainya. Ada banyak pula apel yang kita punya. Namun saat mereka sedang menikmati makanan, tiba-tiba ada seekor binatang melata yang merayap dengan cepat ke arah buah apel. Hap! Dengan cepat, ia mengambil beberapa buah apel dengan mulutnya. Lalu ia kabur begitu saja. Salah satu semut yang mengetahuinya langsung berteriak, Kawan, lihatlah, apel kita diambil oleh cicak. lalu semut-semut lain pun berteriak, Ada pencuri, pencuri. Kancil yang sedang enak-enak berjemur sembari memakan apel pun terkejut. Lalu ia bertanya pada para semut, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian berteriak?" Apel-apel kita diambil oleh cicak Bandung, Cil. Enak saja dia mengambilnya, padahal aku sudah berusaha memetiknya. Dia besok pasti akan kembali lagi untuk mencuri. Tenang teman-teman, aku akan memikirkan cara untuk membuat cicak Bandung itu jerah. Kalian tak perlu bersedih ya. Keesokan harinya, dia menceritakan pada teman-temannya tentang rencana untuk membuat jerah si cicak. Jadi begini teman-teman, bagaimana kalau kita mengganti apel-apel itu dengan cabai merah yang segar? Lalu cicak itu akan kapok mencuri makanan kita lagi. Mendengar rencana tersebut, para semut pun tertawa kegirangan. Mereka setuju dan yakin rencananya tersebut bakal berhasil. Setelah itu, mereka pun mencari pohon cabai yang tumbuh di sekitar hutan. Saat menemukannya, mereka memetik cabai yang sudah merah dan besar. Selama perjalanan menuju ke tempat istirahat, mereka tertawa terbahak-bahak mengingat rencana yang akan dilakukan. Aku sudah tak sabar lagi ingin melihat cicak Bandung kepedesan saat menyantap cabai ini. Sama, aku juga sudah tak sabar. Semoga saja ia kapok mencuri makanan kita. Sesampainya pada tempat istirahat, terlihat sang kancil yang sedang menjaga makanan mereka. Cil, lihatlah, kami membawa cabai yang sangat merah dan nampak segar. Cabai-cabai itu sengaja diletakkan di pinggir dan tidak diawasi oleh para semut. Mereka tertawa riang, bergandengan tangan dan menari-nari. Sesekali mereka bernyanyi dan melirik ke arah cabai. Saat para semut asik berpesta, cicak kembali datang dan langsung mengambil buah-buahan merah dengan mulutnya. Ia lalu kabur dan bersembunyi.
Menyadari hal tersebut, para semut langsung tertawa terbahak-bahak. Saat membawa kabur buah merah itu, cicak mendengar gelak tawa para semut. Kenapa mereka malah tertawa ya? Kemarin saja mereka sedih saat aku mengambil apel mereka. Kenapa sekarang mereka terlihat bahagia? Tak ingin berpikir panjang, ia lalu memakan seluruh buah merah yang diambilnya. Karena kekenyangan, ia lalu tertidur pulas. Tampaknya si cicak tak merasa kepedesan setelah melahap habis cabai itu. Saat terbangun dari tidurnya, cicak kembali bertanya-tanya perihal para semut yang justru tertawa saat makanan mereka diambil. Saking penasarannya, ia pun kembali ke tempat istirahat para semut. Setibanya di sana, ia melihat para semut sedang mengobrol dengan sang kancil. Ia pun mengendap-endap bersembunyi di balik batu dekat mereka. Karena penasaran, ia menguping percakapan mereka. Sepertinya rencana kita berhasil. Cicak pasti sekarang sedang merasakan pedasnya cabai segar yang kita petik. Iya, biar dia tahu rasa. Makanya jangan suka mencuri apa yang jadi milik orang lain. Sekarang ia kena batunya. Sang kancil lalu menyela percakapan para semut. Teman-teman, aku mau mengatakan sesuatu. Sebenarnya cabenya tadi telah kuganti dengan buah stroberi. Jadi tadi si cicak tak mengambil cabai. Percuma dong. Kita gagal memberi pelajaran pada si cicak. Esok pasti dia akan mengambil makanan kita lagi. Para semut merasa kecewa dengan sikap sang kancil. Bukan tanpa alasan, teman-teman. Aku melakukannya karena kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri itu akan curiga dan meneliti buah-buah yang akan dicurinya. Saat tahu buah itu ternyata cabai, ia tak akan memakannya dan akan kembali esok untuk mengambil buah yang lain. Jadi, aku menggantinya dengan buah stroberi yang banyak. Biarkan saja dia kekenyangan agar tak mengganggu kita lagi. Para semut saling berpandang-pandangan. Mereka mengakui bahwa tak sanggup menahan tawa. Mereka memang tak bisa berpura-pura. Selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata adalah sikap mereka. Nanti aku akan menghampiri cicak yang bandel itu. Akan kubawakan sekeranjang apel. Selain itu, aku juga akan memberikan nasihat agar dia tak mencuri makanan kita lagi. Dari balik batu, cicak yang sedari tadi bersembunyi mendengar seluruh percakapan antara para semut dan sang kancil. Ia merasa terharu dengan sikap bijak mereka. Rasa bersalah pun muncul dari dasar hatinya. Pada suatu sore yang indah, kancil menemui cicak dan membawa sekeranjang apel. Kawanku, ini kuberikan padamu apel hasil kami berburu. Janganlah sesekali kamu mencuri lagi. Cicak pun menangis dan meminta maaf. Maafkan aku, Cil. Aku takkan mencuri makanan-makananmu lagi. Lalu cicak turut bergabung dengan para semut dan sang kancil. Setiap hari mereka mencari makanan bersama. Mereka pun berteman dengan sangat baik. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah orang yang bijak tak akan membalas orang jahat dengan kejahatan, melainkan dengan kebaikan.